وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan kajian kitab Adab Sulukul Murid karya Al-Imam Abdullah bin Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Kita sampai pada bab pembahasan mengenai pentingnya menjaga anggota badan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anggota badan kita dan hati kita dari hal-hal yang tidak diridhoinya. Amin. Dan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu insyaallah, dan dijaga di masa yang akan datang. Di pertemuan kita yang terakhir kita membahas bagaimana pentingnya menjaga lisan, kemudian menjaga as-sam'u wal basaru. Anna sam'a wal basara baban maftuhani ilal qalb. Beliau mengatakan sesungguhnya telinga dan mata itu adalah dua pintu yang terbuka langsung menuju ke dalam hati seseorang. Jadi segala sesuatu yang masuk ke dalam hati melalui pendengaran dan melalui mata, yang sudah masuk ke dalam hati, ta'sur izalatuhu anhu, akan sulit sekali untuk dikeluarkan. Itu sebabnya kita harus menjaga pandangan dan pendengaran kita. Sebab segala sesuatu yang masuk ke dalam hati, pertama sulit dikeluarkan, dan kedua pasti akan mempengaruhi hati tadi. Sebab hati itu sari'ut ta'athur bikulli ma yaridu alaihi. Hati itu adalah satu-satunya anggota tubuh kita yang mudah, yang rentan sehingga dia rentan terhadap pengaruh. Yang paling mudah dipengaruhi itu adalah hati. Itu sebabnya di pertemuan yang lalu saya katakan sumyal qalbu qalban li'annahu sari'ut tagallub. Jantung atau hati, metafisik atau yang fisik pun juga seperti itu di dalam bahasa Arab disebut al-qalb, disebut kalbu li'annahu sari'ut tagallub, karena hati itu mudah berubah-ubah. Jadi al-qalb itu dari kata taqallub, qallaba yuqallibu, itu membalikkan sesuatu. Hati itu disebut qalb karena dia berbolak-balik dari bahagia menuju ke sedih, dari tertawa menuju tangis, dari lapang menuju sempit, sumpek hati gitu ya. Bahkan kita tidak mungkin bisa mengatur apa yang melintas di dalam hati kita. Nah, karena rentannya hati ini, kita harus mengetahui bagaimana caranya masuk hal-hal yang bisa berdampak pada hati kita. Caranya masuk lewat mata dan lewat telinga. Itu sebabnya falyakun al-muridu harisan ala hifdzi sam'ihi wa basarihi. Hendaklah seorang murid yang menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar menjaga hatinya, menjaga pendengarannya dan menjaga pandangannya, mujtahidan fi kaffi jami'i jawarihihi 'anil atham wal fudul. Dan dia juga hendaklah bersungguh-sungguh dalam menjaga
seluruh anggota badannya dari perbuatan atham, dari perbuatan dosa, menjaga seluruh anggota badannya. Ini kita kan masih membahas mata dan telinga. Kenapa kemudian ujung-ujungnya dia mengatakan membahas seluruh anggota badannya? Ya, kalau hati itu, kalau mata dan telinga tempat masuknya segala lintasan ke dalam hati, pikiran ke dalam hati, baik pikiran yang negatif atau pikiran yang positif. Kalau yang dilihat hal-hal yang positif, ya akan berdampak positif untuk hatinya. Kalau yang dilihat hal-hal yang negatif, akan melekat di dalam hatinya sampah-sampah pikiran itu, hayalan-hayalan yang ada di dalam hati. Nah, begitu juga anggota badan kita yang lain harus kita jaga, walaupun tidak memiliki jalan langsung menuju hati. Sebab Nabi Muhammad SAW menjelaskan, setiap anggota badan yang tidak dijaga, baik lisan atau tangan atau kaki atau perut atau kemaluan, juga ada pengaruhnya ke dalam hati. Satu dosa yang kita lakukan, ada satu nuktah, titik di dalam hati kita, dan kalau itu kita lakukan terus-menerus, maka titik-titik hitam itu nanti akan mengotori hati kita, sehingga kalau sudah penuh sekali, hati kita ini menjadi tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah tertutup, dia menolak segala nasihat, menolak segala petunjuk. Padahal sebenarnya hati itu bisa menjadi pantulan dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, orang-orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia mendekat kepadanya, kepada Allah, maka Allah nanti akan menjadikan tangannya itu menjamah sesuatu melalui Allah, kakinya berjalan melalui Allah Subhanahu wa ta'ala, lisannya berbicara sebagai penyambung firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua berasal dari mana? Kenapa orang bisa menjadi penyambung Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi? Itu yang disebut khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifah, wakil-wakilku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu juga dijelaskan di dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yuksiru bihi wa yadahu allati yabtishu bihi. Dan jadi juga kakinya ketika dia berjalan. Kalau aku sudah cinta kepada hambaku, maka akulah pandangannya saat dia memandang, telinganya saat dia mendengar, tangannya saat dia menjamah, kakinya saat dia berjalan. Dia menjadi manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah anggota badan para nabi, anggota badan para rasul, anggota badan pewaris-pewaris mereka, para ulama yang mewarisi nabi, mewarisi rasul, khususnya mewarisi Nabi Muhammad SAW. Dari mana sumber semua itu? Dari hati. Karena hati mereka terjaga, hati mereka itu bersih. Ketika hati itu bersih, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, cahaya petunjuk Allah masuk ke dalam hati, dan dari hati itu memantul ke seluruh anggota badan mereka. Maka yang keluar dari hamba tadi adalah bias dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bias dari keberkahan Allah. Tapi kalau hatinya sudah banyak maksiat, titik demi titik di dalam hati, diumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti hati yang berkarat atau kaca yang berkarat. Tahu kaca kalau kotor, kaca yang kotor itu tidak bisa bercermin di kaca itu. Jadi kasar, kacanya itu jadi kasar. Kita sudah tidak bisa lagi bercermin. Supaya bisa bercermin harus dibersihkan terlebih dahulu. Makanya nanti di dalam pembahasan yang lebih lanjut akan dijelaskan di antara cara mengikis karat yang ada di dalam hati, membersihkan kaca hati kita, di antaranya adalah dengan memperbanyak zikir,
Tapi sebelum memperbanyak zikir, kita harus menjaga anggota badan kita dulu, khususnya menjaga mata dan menjaga telinga. Sebab kalau kita berzikir tapi tidak menjaga anggota badan kita, tidak menjaga mata kita, tidak menjaga pendengaran kita, itu sama dengan orang yang membersihkan sesuatu tapi membiarkan kotoran tetap mengalir ke tempat yang dia bersihkan tadi, sehingga seumur hidup dia cuma mencuci terus. Seumur hidupnya dia nyuci terus. Yang salah apa? Kenapa ini saya cuci dan bersih-bersih? Bukan, yang salah bukan alat cucinya, tapi yang salah kamu mencuci dengan alat cuci yang benar, tapi kamu biarkan kotoran itu terus mengaliri benda yang kamu cuci tadi, sehingga dia seumur hidupnya mencuci. Dan benda yang dia cuci itu tidak akan pernah bersih. Itu sama dengan orang yang rajin berzikir, rajin sholat sunnah, rajin hadir maulid, rajin hadir tahlil, rajin ikut kajian, rajin membaca Al-Quran, tapi dia tidak menjaga anggota badannya dari perbuatan maksiat, tidak menjaga pandangan matanya, tidak menjaga telinganya, sehingga dia tidak akan pernah berhenti dari mencuci, dan dia tidak pernah mendapatkan hasil dari hasil dia mencuci tadi. Tidak pernah mendapatkan hasil. Itu makanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid dari Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, dia mengatakan, berapa banyak manusia yang beribadah, berzikir selama puluhan tahun dia beribadah, berzikir, melakukan banyak kegiatan, banyak tugas-tugas ibadah, sampai usianya ada yang 40 tahun, usianya 50 tahun, usianya 60 tahun, tapi dia tidak mendapatkan hasil dari ibadah tadi, dalam tanda kutip dampak dalam kehidupan. Kalau pahala dapat tak? Jelas dapat. Surga dapat tak? Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, dia pasti masuk surga. Tapi dampaknya dalam kehidupan ini tidak dia rasakan. Kan kita tidak cuma menginginkan pahala titik, tapi kita menginginkan ma'rifat, mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Ini tujuan ditulisnya kitab ini, supaya kita itu bisa mengenal Allah, mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma mendapatkan pahala, tapi saya mau kenal siapa dengan pencipta saya. Sebab itu tujuan saya diciptakan oleh Allah, liya'budun ay liya'rifuni, mengenali aku Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, banyak orang yang beribadah selama puluhan tahun, tapi ibadahnya tidak menghasilkan dampak di dalam dirinya, dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia selalu menyertai ibadahnya dengan maksiat. Jadi ibadahnya jalan, ibadahnya istiqomah, tapi maksiatnya juga istiqomah. Maksiatnya istiqomah, matanya juga diumbar, istiqomah diumbar, telinganya diumbar, istiqomah, mulutnya juga dibiarkan mengucapkan hal tanpa ada pakemnya, diumbar selama puluhan tahun, menyertai ibadah yang dia lakukan selama puluhan tahun, sehingga dia mencapai usia lanjut pun dia sudah kondisinya tetap sama. Ramadan yang lalu dengan Ramadan ini, sudah lagi Ramadan lagi, 2 bulan lagi, insya Allah panjang umur. Amin. 2 bulan lagi kita masuk Ramadan. Ada perubahan enggak Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang akan datang? Padahal Rasulullah SAW mengatakan, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Apa yang dimaksud sama di sini? Sama kualitasnya, bukan sama banyaknya ibadahnya, tapi sama kualitasnya. Sebab orang yang sudah mengenal Allah, dia bukan cuma hari ini lebih baik dari hari kemarin, tapi setiap detiknya dia lebih baik. Setiap detiknya dia meningkat kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
kita mendalami ini, apa yang diucapkan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ini dalam rangka kita mau meningkatkan kualitas kita sebagai seorang hamba. Nah, maka itu buku yang seperti ini buku yang sangat simpel dan dia tidak memuaskan intelektual. Kalau kita mau membahas sesuatu yang wah gitu ya, memuaskan intelektual, tempatnya bukan di buku ini. Karena buku ini adalah how to, buku yang dibaca untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mendapatkan kesehatan rohani kita ini, mendapatkan kesehatan kehidupan kita, mendapatkan kesehatan. Tapi kalau kita hanya baca saja memuaskan intelektual kita, kita akan jenuh. Sebentar juga akan kita tinggal. Atau kalaupun kita mendapat kepuasan intelektual, ya kita tidak akan mendapatkan perubahan dalam kualitas hidup kita kalau kita sekedar membacanya. Makanya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah dia mengatakan berapa banyak penuntut ilmu yang membaca kitabku ini, kata Imam Ghazali, yang membaca kitabku, karena di dalam kitab itu dia menjelaskan bagaimana cara mencapai kebahagiaan di dalam hidup. Tapi kata beliau, berapa banyak pembaca kitabku ini dia tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia baca kecuali hanya perbincangan belaka, hanya dibicarakan, ngobrol. Hebat ya kitab ini, luar biasa ya Imam Ghazali itu, luar biasa Abdul Haddad ini ya. Luar biasa bahasan kajian hari ini ya. Hebat penjelasannya tentang menjaga anggota badan itu ya. Luar biasa ya manfaatnya kalau kita mau berzikir itu. Tapi sampai rumah selimutan tidur. Ya sudah, yang dia baca, yang dia dapat cuma luar biasa, cuma itu aja. Perbincangan di sana sini. Nah, berapa banyak murid di zaman sekarang ini hadir banyak kajian, hadir banyak seminar di mana-mana dia mempelajari bagaimana hidup bahagia, tapi satu pun tidak ada yang diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tanya, minta nasihat dengan berbagai macam orang, minta nasihat sama orang tuanya, minta nasihat dari sahabatnya, minta nasihat dari ustadz, minta nasihat dari ulama, minta nasihat dari kitab, tapi dia tidak mau merubah dirinya, tidak ada kemauan mau merubah dirinya. Ya dia kemarin sama sekarang sama aja. Orang yang seperti ini, yang nasibnya hanya perbincangan, kata Imam Ghazali, ini adalah orang yang sangat rugi sekali. Sama seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin adalah orang yang merugi. Yang lebih parah dari itu adalah orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Ikut kajian kok lebih buruk. Baca kitab Al-Ghazali, baca kitab Al-Haddad kok lebih buruk. Kalau hari ini kamu lebih buruk dari hari yang kemarin, kata Rasulullah SAW, ini adalah orang yang celaka, orang yang tertipu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan nasib kita dalam menghadiri pengajian, dalam membaca kitab-kitab para pendahulu yang soleh, tidak menjadikan nasib kita hanya perbincangan belaka. Mudah-mudahan seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kita di tempat-tempat yang baik, semoga kita digolongkan mereka yang mendapatkan manfaat, meningkat kualitas hidup kita. Dan seperti halnya kita mendengarkan nasihat, mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang yang mengikuti nasihat tadi dalam amal kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, wal yahdhar minan nazar bi'ainil istihsan, dan begitu pula berhati-hatilah kamu dari memandang sesuatu ila zahratid dunya wa zinataha, dari memandang gemerlap dunia dan perhiasannya dengan pandangan istihsan. Pandangan istihsan itu pandangan
kagum terhadap dunia. Nggak boleh kita memandang dunia dengan pandangan yang kagum. Maksudnya pandangan yang kagum di sini adalah pandangan yang menipu, pandangan takjub kepada dunia tidak diperbolehkan. Tapi kalau pandangan takjub kepada pencipta dunia itu yang diperintahkan. Makanya dia mengatakan fa inna zahiraha fitnatun wa batinaha ibratun. Dunia itu lahiriahnya, casingnya, tampak luarnya fitnah. Fitnah itu ujian, godaan. Tampak luarnya dunia itu godaan, tipuan. Fitnatun. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiada lain kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu, fitnah, menggoda. Wa batinaha, dan pandangan batin di balik dunia itu ibratun, pelajaran. Jadi kita kalau memandang dunia jangan memandang dengan pandangan takjub. Maksudnya pandangan takjub di sini yang pandangan takjub yang merasuki hati kita sampai kita ini tergila-gila terhadap dunia. Itu dilarang di dalam agama. Seperti apa? Apapun tergila-gila terhadap dunia. Dunia ini kan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini dunia, isinya juga dunia. Tergila-gila terhadap rumah. Kalau takjub terhadap rumahnya, alhamdulillah Allah ini kok memudahkan saya membangun rumah seperti ini, membeli rumah seperti ini, boleh enggak? Oh, sangat dianjurkan. Tapi kalau tergila-gila terhadap rumahnya, keindahan rumahnya ini merasuki jiwanya sampai dia lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat. Ini yang tidak diperbolehkan. Ada orang tergila-gila dengan rumahnya, ada orang tergila-gila dengan mobil yang dia tunggangi, macam-macam. Setiap orang itu berbeda-beda dampak fitnahnya itu berbeda-beda di dalam, kadar fitnahnya berbeda-beda di dalam diri seseorang. Ada orang tergila-gila terhadap HP-nya. HP ini bisa bikin orang tergila-gila, setiap hari diusap-usap terus. Ada orang tergila-gila dengan televisi. Luar biasa ini. Kalau ada televisi baru, hatinya itu tergerak langsung. Ada orang tergila-gila terhadap tas perempuan biasanya. Ada orang tergila-gila terhadap sepatu, tergila-gila terhadap baju, mode baju, tergila-gila terhadap mode jilbab. Sudah pakai udung itu sudah betul, tapi udungnya ada yang di sini, ada yang sanggulnya di sini, ada yang di atas, ada yang macam-macam modelnya ya. Ada orang tergila-gila terhadap wajahnya sendiri, ada. Tergila-gila terhadap wajahnya sendiri. Kalau sudah di depan cermin, waduh, 3 jam di depan cermin, dia kagum. Kagumnya bukan takjub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan takjub terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagum, kekaguman yang merasuk ke jiwanya sehingga dia lupa terhadap Allah dan lupa terhadap akhirat. Itu namanya pandangan istihsan. Nah, kita ketika memandang dunia, tampak luarnya kita harus tahu ini fitnah. Pandangan ini, dunia ini fitnah. Dunia ini saya boleh takjub, tapi tidak boleh menjadikan saya lalai kepada Sang Pencipta. Nah, itu namanya pandangan, cara kita memandang tampak luar dunia. Kemudian kita diperintahkan juga memandang batinnya. Batinnya dunia itu pelajaran. Bagaimana batinnya dunia itu pelajaran? Ya, satu, dunia itu fana. Segala sesuatu keindahan
yang terdapat di dunia ini semuanya segera punah. Mobil rusak, rumah rusak, HP rusak, badan kita sendiri juga rusak, wajah kita sendiri rusak. Dua, semua yang ada di dunia ini keindahannya harus dirawat. Susah kita mau menjaga keindahannya. Pelajaran ini menjadikan kita tahu, menyusahkan semua yang ada di dunia ini. Pohon, kita mau mencicipi keindahannya pohon, tanaman, menyulitkan kita. Setiap hari harus kita sirami. Loh, Ustaz, saya seneng kok. Ya tapi kamu kan harus kerja. Kamu ingin punya mobil, ya Allah, menyulitkan. Harus nyuci setiap hari, harus isi bensin, harus ganti oli, harus bayar pajak setiap tahun. Belum kalau keserempet ada goresannya, mau mengembalikan normal lagi, ya Allah, bikin pusing. Mengeluarkan uang sampai berapa juta. Demi keindahan mobil kita itu kita rela mengeluarkan uang. Begitu juga model pakaian kita harus kita jaga. Begitu juga badan kita harus kita jaga. Plus setelah kita menjaganya dengan susah payah, ujung-ujung tetap hilang, tetap rusak. Itu pandangan pelajaran, ya. Yang ketiga, semua keindahan yang ada di dunia ini tidak abadi, lenyap. Ada waktunya lenyap. Yang keempat, pelajaran yang keempat, semua yang memandang dunia lenyap juga. Yang memiliki dunia ini semuanya lenyap. Ada mobil bagus, ada orang mau kagum sama mobil. Ini loh, mobil saya bagus. Yang punya mobil bagus itu bukan cuma kamu saja. Sebelum kamu sudah banyak orang punya mobil, sekarang yang pemiliknya itu semua dikubur. Nah, yang kagum sama badannya, luar biasa saya ini cantiknya ya, atau saya ini gantengnya luar biasa ya. Loh, yang punya wajah cantik sama ganteng itu bukan cuma kamu aja. Ada berapa banyak manusia yang ganteng, cantik seperti kamu, sekarang sudah jadi tengkorak di dalam kubur. Ini pandangan ibrah, pelajaran. Rumahnya luar biasa ini. Rumah saya luar biasa. Ada satu murid datang ke gurunya. Rumahnya ini ada rumahnya orang kaya. Luar biasa rumahnya. Kata gurunya, sehebat-hebatnya rumah yang dimiliki oleh orang kaya ini, nanti dia akan diantarkan oleh sekelompok orang untuk meninggalkan rumahnya waktu dia jadi jenazah. Sertifikatnya dibawa enggak? Sertifikatnya enggak dibawa. Catnya, masih ada sisa cat ini bagus ini. Aquaproof biar enggak bocor, enggak dibawa ke kuburnya. Pakaiannya yang di lemari itu ada berapa pakaian enggak dibawa sama dia. Dia cuma keluar cuma membawa beberapa helai kain kafan. Keluar diantarkan, yang tinggal di rumah bersama dia juga tidak mau lama-lama, walaupun itu pasangannya, walaupun itu anaknya sendiri, walaupun anak yang paling mencintai dia, tidak ada. Ibu tinggal di sini dulu seminggu aja, tidak ada. Cepat-cepat ayo segera keluarkan dari rumah. Sebab kalau tidak jasadnya rusak, tidak ada yang tahan. Ketika dikubur pun, pemilik rumah itu ketika dikubur, anaknya juga tidak mau lama-lama di situ. Mau lama-lama digigiti serangga di situ. Ada nyamuk, ada lalat. Paling dia membaca doa sebentar, tinggal. Nah ini ibrah, pandangan ibrah. Kalau begitu, dunia yang indah ini jangan menipu saya. Jangan sampai, ya dunia indah, saya bersyukur, itu dianjurkan. Punya rumah saya bersyukur, dianjurkan. Punya wajah yang bagus saya bersyukur, dianjurkan. Punya pakaian yang pantas, bersyukur saya.
dianjurkan. Tapi jangan sampai semua ini menjadikan kamu lalai siapa yang memberi kamu. Nah, ini namanya pandangan yang benar terhadap dunia. Makanya Rasulullah SAW itu mengumpamakan dunia seperti wanita tua renta yang berhias. Wanita tua renta yang berhias. Ada wanita yang sudah tua, kulitnya sudah keriput, rambutnya sudah putih, tapi pakai lipstik, di make up. Kita tahu ini bohong-bohongan, ini cuma di make up. Apalagi zaman sekarang itu bukan make up, melukis wajah, melukis di atas wajah ya. Ada orang sudah tua, dilukis wajahnya bisa kayak muda lagi. Disangka orang, wah ini cantik ini. Begitu nikah mandi langsung kelihatan semuanya, make upnya luntur semuanya. Begitu kena air kan langsung wudhu aja langsung luntur semua make upnya. Nah, sama Rasulullah, dunia ini diibaratkan wanita tua renta yang pakai make up berhias. Kalau ada laki-laki yang tergila-gila, ini perumpamaan aja ya, laki-laki yang tergila-gila terhadap wanita tua renta yang pakai make up, ini berarti dia bodoh. Ditipu dia sama wanita itu, tertipu dia oleh wanita tadi. Kecantikannya itu sudah tidak ada, cuma pakai make up saja. Nah, dunia itu seperti itu. Cantik dia, tapi jangan menipu kamu. Jangan disentuh. Kalau disentuh, kalau kamu menyentuh dia, melupakan pencipta, maka kamu tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada lain kehidupan dunia itu hanya kenikmatan yang menipu. Kenikmatan yang hakiki itu mencicipi sang pencipta itu sendiri, mendekat kepada sang pencipta. Dia sumber kenikmatan. Kalau kita lihat ada sesuatu yang paling indah di dunia ini, yang menciptakan bagaimana? Yang diciptakan itu seperti itu. Nah, cara pandang seperti ini tidak dimiliki oleh semua orang. Makanya kita harus belajar memandang dunia ini dengan cara yang benar. Seperti lukisan ya, seperti lukisan. Lukisan itu kalau diletakkan, tidak semua orang bisa memandang lukisan tadi dengan benar. Kadang-kadang kan lukisan itu cuma seperti warna dicipratkan gitu saja kan. Kalau orang yang tidak paham lukisan, ini apa? Saya juga bisa kayak gini. Harganya puluhan juta lagi, cuma warna dicipratkan gitu, dipercikkan jadi harganya puluhan juta. Nah, kamu tidak bisa cara memandangnya. Kalau kamu mau melihat keindahan lukisan tadi, kamu harus tahu cara memandangnya. Sama seperti itu, kalau kita mau selamat dari godaan dunia, maka kita harus belajar bagaimana cara memandang dunia, supaya kita itu tahu, supaya kita selamat. Hati-hati kamu dari memandang dunia ini dengan pandangan takjub yang melupakan pencipta. Wal ainu tanzuru ila zahiriha fitnatiha. Jadi maksudnya zahiraha fitnatun wa batinaha ibratun. Maksudnya mata memandang casingnya dunia itu sebagai ujian. Wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Dan hati kamu memandang dunia itu sebagai tempat pelajaran. Wa kam min muridin, berapa banyak seorang murid yang menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nadhara ila syai'in min zakharifid dunya, dia itu suatu ketika memandang gemerlap sesuatu dari gemerlap dunia. Gemerlap dunia seperti yang saya jelaskan tadi, ada orang yang asik juga sama kecanggihan. Canggih, lihat apa-apa yang canggih, asik dia dengan kecanggihan tadi. Ini bisa buka sendiri, saya ngomong dia bisa ngerjakan, robot
Ada orang yang suka dengan kecanggihan-kecanggihan yang terus diciptakan di setiap zaman. Ada orang yang suka juga dengan lampu-lampu malam yang gemerlap malam. Kalau dia jalan, wah kota saya ini kota paling indah. Ada lampu di sini, ada lampu di sini. Dia berasa orang yang modern gitu ya. Dulu belum ada ini lampu-lampu. Jalannya sudah lurus, sudah jalan tol ada. Buka tol cuma pakai kartu aja. Sebentar lagi katanya tidak pakai kartu ya. Tahun ini tidak pakai. Ada orang yang kagum dengan hal-hal seperti itu. Itu termasuk kekaguman terhadap dunia. Tapi yang saya garis bawahi ini kagum dengan hal-hal seperti itu, kemudian melupakan akhirat, menganggap zaman segini masih pengajian, ini zaman canggih sekarang. Zaman sekarang seperti ini masih baca kitab kuning. Aduh, ini orang ketinggalan zaman, dunia sudah maju sekarang. Sudah ada tes DNA, sudah ada tes A, tes B. Wah, kamu ketinggalan zaman masih baca kitab kamu. La ilaha illallah. Bahaya orang seperti itu. Nah, kalau seorang murid memandang gemerlap dunia, famala biqalbihi ila mahabbatiha. Nomor 1 ini ya. Hatinya ini condong untuk menyukai gemerlap tadi. Karena hati itu tidak bisa menghuni dua keinginan. Hati itu keinginannya satu, tidak bisa dua. Sampai diumpamakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, dunia sama akhirat itu ibarat janda sama anak putrinya. Kalau kamu menginginkan ibunya, tidak bisa dapat putrinya. Kalau kamu inginkan putrinya, tidak bisa dapat ibunya. Jadi harus pilih salah satu. Jadi tidak bisa kamu, saya ingin akhirat dan dunia, tidak bisa. Kalau kamu memerlukan dunia untuk akhirat, betul. Tapi kalau kamu mencintai dunia dan sekaligus mau mencintai akhirat, tidak bisa. Hati itu hanya bisa dihuni dengan satu keinginan, satu cinta. Kalau dia sudah memandang dunia, gemerlap dunia, famala biqalbihi ila mahabbatiha. Nomor 1, hatinya condong terhadap gemerlap tadi. Kalau sudah condong kepada gemerlap, wassa'i fi jam'iha wa amarati, wassa'i fi jam'iha. Kesalahan berikutnya, pertama condong hatinya kepada dunia. Kesalahan berikutnya adalah dia berusaha untuk mengumpulkan apa yang dia inginkan tadi. Kemudian wa amaratiha, yang ketiga adalah memakmurkannya, jangan sampai hilang. Nah, ini bahayanya kalau kita memandang dunia dengan istihsan. Kamu kalau memandang dunia dengan pandangan yang kagum sampai merasuk ke dalam hatimu, bahayanya satu, hati kamu condong kepada dunia. Kalau hati kamu sudah condong kepada dunia, kamu tidak condong lagi kepada akhirat. Akibatnya, karena kamu condong kepada dunia, kamu takut tidak mendapatkan dunia itu kan. Kamu bergerak bagaimana caranya mendapatkan apa yang kamu inginkan. Itu bentuknya bisa besar dan bisa kecil. Kita kalau lihat iklan di televisi umpamanya, HP masih bagus, HP-nya masih bagus ini. Ada iklan di televisi HP baru. Nah, kalau iklan pasti mengundang keinginan orang kan. Makanya jangan suka nonton iklan. Iklan itu merusak hati itu ya. Merusak hati kita itu ya. Kita lihat jadi kagum, kita condong hati kita terhadap apa yang ditawarkan itu. Kalau sudah condong, otaknya jadi mikir. Tadinya tidak ada apa-apa, gembira, bahagia ini. Karena hatinya sudah condong menginginkan barang itu, jadi sumpek dia. Jadi serius. Tidak ketawa lagi, dia mikir bagaimana caranya mendapatkan barang itu. Kalau tidak punya uang,
utang, kredit, akhirnya kreditnya jadi banyak karena condongnya terhadap barang itu banyak. Padahal kalau dia tidak condong kepada dunia, hidupnya ya santai. Saya tidak punya HP ya tidak apa-apa, tidak mati. Saya tidak punya mobil, saya juga tidak mati. Saya tidak punya ini, saya tidak mati. Saya tidak beli tas yang itu, ya saya tidak mati. Tenang hidup saya. Tapi karena saya punya keinginan, ya saya jadi mempersulit diri saya sendiri. Makanya keinginan itu banyak. Sebagian besar manusia terbunuh karena keinginannya sendiri, mati karena keinginannya sendiri. Tidak bisa memanage keinginan di dalam dirinya, karena dia tertipu oleh perhiasan dunia tadi. Akhirnya dia berusaha mendapatkan itu. Berusaha, sudah di tangannya, dia berusaha menjaga barang tadi. Karena dia cinta terhadap itu, dia makmurkan. Memakmurkan itu maksudnya menjaga, dibersihkan. Yaitu ada usahanya macam-macam kan. Dijaga, dibersihkan, jangan sampai rusak barang saya ini, dunia saya ini jangan sampai rusak. Nah, akhirnya hatinya sibuk terhadap apa yang dia inginkan, yang sudah dia dapat. Fisiknya sibuk memakmurkan barang yang dia dapat. Akhirnya hatinya tidak condong kepada akhirat. Fisiknya tidak sibuk untuk beribadah. Nah, ini sebetulnya kan mengajak kita jangan, sebetulnya ya, yang ideal itu jangan mengambil dari dunia ini kecuali yang kau perlukan untuk nyambung hidup. Untuk nyambung hidup. Idealnya manusia itu seperti itu. Sebab kita tidak dihidupkan di dunia ini untuk ngurusi dunia. Tapi kita dihidupkan di dunia ini oleh Allah untuk nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita condong kepada dunia, nanti fisik kita akan sibuk merawat dunia tadi. Semakin banyak barang yang kita miliki, semakin banyak yang kita rawat. Semakin banyak keinginan kita untuk mencicipi dunia ini, semakin banyak penasaran kita terhadap dunia, semakin sedikit waktu kita untuk akhirat. Semakin sedikit waktu kita untuk akhirat ini. Padahal kan harusnya waktu kita ini kita luangkan banyak untuk akhirat. Kenapa? Sebab dunia yang kita penasaran mau kita cicipi semua ini semua nanti tidak kita bawa ketika kita mati. Yang kita bawa itu adalah bekal untuk akhirat. Bekal untuk akhirat. Nah, ini kalau dibicarakan kan gampang, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari nanti prakteknya ya mudah-mudahan dimudahkan. Fayam bagi laka, oleh sebab itu, wahai para murid yang menginginkan kedudukan di sisi Allah, jika engkau tahu berbahayanya orang memandang dunia ini dengan pandangan kagum takjub, fayam bagi laka, hendaklah engkau ayyuhal murid, wahai para murid, anta ghudda basaraka an jami'il kainat, maka hendaklah kalian itu memejamkan mata kalian dari seluruh yang ada di alam semesta ini. Maksudnya apa ini memejamkan mata? Saya harus merem terus gini, nabrak kemana-mana nanti. Maksudnya memejamkan mata kalian, menutup mata kalian dari rasa kagum terhadap seluruh ciptaan yang ada di alam semesta ini. Sekali lagi, kekaguman yang merasuki jiwa kita sehingga lupa terhadap akhirat. Kalau memandangnya dengan pandangan ibrah, itu diperintah di dalam Al-Quran. Banyak di dalam surat memerintahkan kita untuk mentafakuri langit, mentafakuri bumi, mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan mentafakuri diri kita sendiri. Dan di dalam diri kalian itu apakah kalian tidak pernah lihat hebatnya Sang Pencipta itu menciptakan
mata, menciptakan telinga, menciptakan hidung, mulut, luar biasa ibaratnya ini. Tangan yang fleksibel ya. Siku kita bisa nahan. Kalau tidak bisa ditahan ini kita bisa ke belakang, ke depan ini susah. Kaki kita ini lutut bisa nahan. Kalau tidak ada penahannya di sini, tidak bisa berdiri kita. Jadi kayak boneka kayu kita, tidak bisa. Ini suat. Apa namanya, tempurung ini, lutut ini manfaatnya luar biasa. Jari-jari kaki kita yang bisa menjadikan kita jalan kemudian berhenti, jari-jari ini. Jari-jari ini yang memperkuat cengkraman kaki kita juga, jari-jari tangan memperkuat cengkraman tangan kita dalam memegang, dan banyak hal ini baru yang tampak luar, belum yang di dalam. Kalau kita pelajari ginjal kecil tadi bisa bekerja seperti itu, yang kalau rusak, waduh, butuh cuci darah, alatnya jadi gede. Allah menciptakan kecil di dalam tubuh kita. Bagaimana dengan jantung? Dari mulai kita lahir sampai puluhan tahun kerja nggak berhenti, mompa terus ya. Alatnya siapa yang bisa ciptaan seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Kalau kita lihat, kita akan berdecak kagum. Nah, orang yang pintar lihat seperti ini, siapa yang menciptakan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan kamu kagum dengan tampak luarnya, merasuki jiwamu, tergila-gila dengan kalau ilmuwan ya tergila-gila dengan saintisnya itu, luar biasa dengan pelajaran AIU, istilah-istilahnya, lupa bahwa ini semua itu ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, itu juga memandang dunia dengan pandangan takjub yang lupa kepada pencipta. Nah, tutup mata kamu dari pandangan yang seperti itu. Di seluruh semesta ini, tutup matamu dari memandang seluruh alam semesta ini. Bahkan secara letterlock, jangan banyak toleh kanan, toleh kiri. Orang yang selamat itu orang yang pandangan matanya tertuju ke bawah. Itu lebih selamat. Dimanapun, jangan banyak lirik kanan, lirik kiri, toleh kanan, toleh kiri. Itu biasanya lebih tidak selamat. Sebab kita kan tidak tahu yang mau kita lihat itu apa. Walaupun tidak sengaja, kalau lihat tidak sengaja kan tidak dosa. Tapi yang kita lihat kan tetap ada pengaruhnya di dalam hati. Jadi orang yang selamat itu orang yang fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya orang yang fokus, tidak banyak toleh kanan, tidak banyak toleh kiri. Orang yang fudul, kepo, mau tahu hal semuanya yang ada di kanan kirinya, itu biasanya banyak tidak selamatnya. Di pengajian, lirik kanan, lirik kiri. Ada orang ceramah, lirik temennya, nangis enggak itu ya? Kalau ngurusi teman kamu nangis, enggak mau ngurusi diri kamu sendiri itu ya. Atau ada orang ngasih ceramah, wah itu kena dia itu ya, dia kena. Kenapa enggak kamu tujukan kepada diri kamu sendiri? Nah, orang yang selamat itu orang yang fokus tertuju pada dirinya sendiri. Orang yang fokus kepada dirinya, dia tidak punya waktu untuk nengok kanan, nengok kiri. Kalau pandangan mata kita saja lebih selamat, kita lurus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menundukkan. Makanya Rasulullah SAW itu pandangannya ke bawah lebih banyak daripada pandangannya ke depan. Bukan nunduk ya, tapi pandangannya ke bawah. Di waktu sholat aja kita disunahkan menghadap ke tempat sujud. Kenapa? Supaya kita bisa fokus. Kalau kita lihat sarungnya orang, hukumnya orang, tidak mungkin bisa khusyuk kita. Nah, disunahkan kita melihat ke tempat sujud. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang suci itu pandangan matanya lebih sering ke bawah daripada lihat ke kanan dan lihat ke kiri. Kecuali ketika diperlukan saja.
eh, sahibul iltifatat la yasil ilallah. Orang yang sering toleh kanan toleh kiri, dia tidak mungkin bisa sampai kedekatan di sisi Allah SWT. Apalagi keinginannya untuk mengetahui urusan orang lain itu besar. Waduh, ini lebih susah. Karena biasanya kalau sering toleh kanan toleh kiri, lerek kanan lerek kiri, itu keinginannya untuk mengetahui urusan orang itu lebih besar. Yang tidak ada manfaatnya ya, kecuali kalau ada manfaatnya, tidak ada masalah ini. Mau mengetahui permasalahannya orang karena dia ingin menyelesaikan. Nah, itu sesuatu yang positif. Ini yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Wala tandur, makanya Rasulullah SAW itu kalau jalan sering mengucap, kalau dia melihat gemerlap dunia, Nabi itu sering mengucapkan dengan lisannya, la aish illa aishul akhirah. Diucapkan oleh Nabi untuk mengingatkan orang yang ada di sekitarnya dan mengajarkan kepada kita untuk selalu fokus kepada akhirat. La aish illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini indah yang saya pandang, ini keindahan ini semua lenyap semuanya nanti. La aish illa aishul akhirah. Terutama orang ketika sedang haji dan umrah, disunahkan banyak mengulang-ulang kalimat ini, apalagi haji dan umrah zaman sekarang. Gemerlapnya kan banyak ya. Dari hotel mau menuju ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi aja harus melewati mall zaman sekarang ini. Bangunannya besar, Ka'bahnya jadi kecil, hotelnya sekitarnya jadi besar. Nah, itu dianjurkan terus mengulang-ulang kalimat ini. La aish illa aishul akhir. Atau kalau tidak bisa bahasa Arabnya, ucapkan dengan bahasa kita. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, supaya menjadikan kita ini terus fokus dengan tugas yang kita lakukan, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tandur ila syai'in minha illa ala qasdil i'tibar. Kalaupun kamu harus memandang dunia itu, jangan kamu memandangnya kecuali dengan tujuan mengambil pelajaran. Wa maknahu, makna dari kalimat di atas adalah an tadhkura inda nadhari ilaiha. Maknanya adalah kamu mengingat-ingat saat kamu memandangnya, memandang dunia itu, annaha, dunia itu tafna, dunia itu akan punah. Watadhab, akan lenyap, pergi atau lenyap. Termasuk semua sanak keluarga kita. Setiap kita lihat, ya sudah, ini semua nanti suatu saat akan hilang. Kalau mau tahu, lihat foto ya. Foto keluarga itu, lihat foto keluarga 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Orang yang foto itu di situ satu persatu tidak ada. Satu persatu tidak ada. Di pengajian kita ini aja ada yang berapa tahun yang lalu bersama-sama kita di pengajian ini, sekarang sudah tidak ada lagi. Di warga sini aja, Villa Geraha Hijau, sudah berapa orang yang kita antarkan jenazahnya. Nah, apalagi di dunia ini. Sekarang ini kita duduk di ruangan ini, ada berapa banyak jenazah di berbagai tempat. Mungkin setiap detik ada orang mati di dunia ini. Dan itu sunnatullah. Suatu saat kita juga akan diumumkan kematian kita ini. Annaha tafna wa tadhhab wa annaha qad kanat min qablu ma'dumatan. Dan dunia itu sebelum dia ada, dia itu tidak ada.
semua yang ada di dunia ini itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rendahnya dunia ini, bahkan dulunya dia itu tidak ada. Kok kamu bisa-bisanya kagum terhadap sesuatu yang dulunya tidak ada? Termasuk terhadap diri kamu sendiri. Dulu kamu itu tidak ada. Kenapa kamu kagum terhadap sesuatu yang diadakan? Dulunya tidak ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, dalam surat Al-Insan. Apakah sampai kepada manusia itu berita bahwa suatu ketika dia itu pernah tidak ada yang nyebut dirinya di dunia ini. Maksudnya tidak kenal terhadap dia. Kita ini kalau umur kita 40 tahun, ya 40 tahun yang lalu tidak ada yang nyebut nama kita. Tidak ada yang kenal. Bapak ibu kita juga tidak kenal. Kita kalau lihat anak kita kadang-kadang heran, kok bisa ini ya muncul di muka bumi ini. Dulu saya waktu masih kecil ya tidak nyangka saya ini akan punya anak namanya Fulan atau namanya Fulana, kemudian duduk di depan saya. Tidak nyangka. Kita dulu, orang tua kita kalau lihat kita juga bingung. Kok bisa-bisanya ada orang ini ya? Dulu tidak ada dulunya. Dulunya tidak ada yang nyebut. Orang tuanya sendiri aja tidak nyangka bahwa anaknya itu akan muncul di muka bumi ini. Nah, seperti halnya kamu dulu pernah tidak ada, maka suatu saat kamu kembali tidak ada. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini yang muncul baru, munculnya baru, diadakan, maka kamu harus tahu, kamu harus siap-siap nanti kehilangan. Nah, segala sesuatu yang munculnya bermula, maka dia harus siap akan mengalami pengakhiran. Segala sesuatu yang bermula pasti dia berakhir. Segala sesuatu yang bermula dan berakhir pasti dia mengalami perubahan, rusak, pasti mengalami rusak, karena sudah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnatullah di muka bumi ini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini menuju kepada lenyap. Nah, ketika mau menuju kepada lenyap itu, Allah menciptakan sebab-sebab. Sebab-sebabnya adalah kerusakan. Karena tidak ada yang abadi. Nah, makanya kita dapati tidak ada satu benda pun di muka bumi ini yang tidak rusak. Pasti mengalami kerusakan. Walaupun itu sudah kita jaga sedemikian rupa, tetap dia itu menyambut kerusakan. Karena sudah memang kodratnya seperti itu. Allah menciptakan tabiatnya segala sesuatu yang di muka bumi itu seperti itu. Jadi jangan pernah nyari obat awet muda, nggak ada. Nggak ada, belum pernah ditemukan dan tidak akan pernah ditemukan obat awet muda, nggak ada. Apalagi obat melawan kematian, sudah lebih tidak mungkin lagi. Kalau obat memperlambat masih mungkin memperlambat kerusakan, itu masih mungkin. Karena kan yang ditemukan semuanya pakai pembersih seperti ini, nanti mobil Anda lebih awet, lebih tahan. Berarti itu kan, nah, tapi tetap rusak. Lebih tahan itu berarti kan, tapi tetap rusak itu. Secara tidak langsung kan dia menjelaskan seperti itu. Minum vitamin ini, kamu nanti tidak cepat tua. Berarti pasti tua enggak? Pasti tua. Jangan terus merasa, wah, saya berarti tidak tua. Salah. Tidak cepat tua, tapi tetap tua kamu. Cuma kamu bisa ngerem kalau biasanya tidak minum vitamin ini, kemungkinan orang usianya 60 tahun sudah seperti tua. Ya kamu kalau minum vitamin ini 70 tahun kamu baru tua. Ya bedanya cuma 10 tahun. Tidak beda 1000 tahun, enggak. 10 tahun bedanya. Ya. Kamu jaga badan kamu. Kenapa? Biar nggak cepat mati. Berarti kamu nanti tetap mati itu.
tetap mati. Jadi kalau dengar kabar fulan mati, harusnya kita nggak kaget. Dia di dunia kan, ya sudah mati. Harusnya ya, kita nggak kaget gitu ya. Fulan sakit, padahal dia olahraga, minum vitamin, jaga badan. Namanya manusia. Waktunya sakit dia. Orang kalau tidak percaya sama ini, nanti dia stres. Tidak bisa menerima kenyataan bahwa tabiat dirinya itu menuju kepada kerusakan. Saya pernah mendapati paman saya sendiri. Paman saya sendiri sudah meninggal, Allah yarhamuhu rahmatal abrar. Amin. Pinternya luar biasa pinter. Dalam agama ini ya. Jadi kalau menyebutkan dalil itu bukan cuma dari kitab A, dia bisa menyebutkan dari kitab A, karangan siapa, halaman berapa, terbitan siapa, tahun berapa. Kalau menyebutkan dalil seperti itu. Hobinya baca buku, baca kitab. Begitu habis makan malam, sholat isya, makan malam, naik ke loteng di atas rumahnya itu, isinya kitab semua. Dia di situ sampai pagi. Setiap hari seperti itu. Hobinya baca kitab. Meninggal dia, sudah meninggal berapa belas tahun yang lalu. Tapi dia setelah menginjak usia berapa gitu, semua informasi sudah di kepalanya kan, dia berhenti baca kitabnya, sudah dibatasi, dia jaga badannya, olahraga teratur, olahraganya, makannya diatur, sayur-sayuran, vitamin, semua diatur. Di usia tertentu sakit, kena serangan jantung. Jadi dia itu semacam tidak terima, kenapa kok saya sudah olahraga, makan teratur, tidur teratur, kok saya kena serangan jantung. Harusnya kan kamu, bapak saya maksudnya. Bapak saya tidak teratur hidupnya. Harusnya kamu yang kena serangan jantung. Itu sudah takdirnya kamu yang kena serangan jantung, kata bapak saya. Saya kan ngatur hidup saya, rapi hidup saya, kok saya kena serangan jantung. Nah, karena dia mengalami tidak terima, itu justru memperparah sakitnya. Jadi stres ya. Jadi stres. Nah, manusia sekarang ini banyak yang stres karena tidak menerima kenyataan. Sudah diterima kenyataannya bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang mengarah kepada kerusakan. Fisik loh ya, fisik. Dan kita harus menerima bahwa setiap orang yang ada di muka bumi ini pasti berfluktuasi, mengalami perubahan kondisi, dan suatu saat setiap orang di antara kita itu akan meninggalkan tempat. Kita tidak tahu berapa puluh tahun lagi, mungkin kalau pengajian ini masih ada, yang isi sudah bukan saya lagi, yang hadir juga bukan orang-orang ini lagi, mungkin sudah cucu cicit kalau masih berlanjut gitu ya. Pengajiannya masih ada, pengajian hari Kamis, orang yang sudah tidak ada, mungkin kita fotonya dipasang di sini nanti ya. Ini pengajian awal ini, generasi pertama, bacaan Fatihah, bacaan doa gitu ya. Tapi itu pasti akan terjadi kalau tidak keduluan kiamat. Pasti akan terjadi. Setiap orang di antara kita pasti akan mengalami itu. Nah, ini harus diterima di dalam hati. Diterima di dalam hati. Nanti hidup kita ini tenang. Kalau kita menolak ini, stres kita karena kita mau menentang hukum sunatullah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lah. Kalau kamu menolak, sudah stres tetap mati. Sudah stres tetap sakit lagi. Lebih sakit lagi itu kan, nambah masalah itu. Kalau kamu terima, kamu sakit, mati. Tapi kalau kamu tidak terima, sudah sakit, stres, mati. Nambah masalah ya, nambah masalah. Hidupnya sumpek terus, pikiran terus, karena tidak menerima sunnatullah. Nah, makanya kita harus belajar jadi orang yang nerimo, pasrah, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang yang ahli ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun fisiknya itu mengalami kehancuran, hatinya tetap pure, murni.
Jadi sebetulnya kalau mau hidup bahagia itu nomor satu yang harus diolah adalah jiwa. Nomor satu itu jiwa. Orang yang sakit seperti apa? Kalau jiwanya sehat dia tetap bahagia. Orang yang badannya kekar luar biasa, makannya luar biasa, dijaga ini semua, tapi was-was, ya enggak bahagia hidupnya, sumpah terus, ya enggak bahagia hidupnya. Nah, nomor satu yang harus kita perhatikan adalah hati kita, jiwa kita yang harus bahagia. Nanti hidup kita akan bahagia. Nah, banyaknya orang sekarang itu hanya memperbaiki tampak luar saja. Kalau mobil yang diperbaiki, catnya jangan ada goresannya, ini pintunya diperbaiki, mesinnya tidak pernah diperhatikan. Ya jalannya akan tersendat-sendat mobil itu. Nah sama juga orang zaman sekarang ini, yang diperhatikan dari dirinya ini cuma tubuhnya saja. Jangan sampai kena kanker, jangan sampai kena ginjal, jangan sampai kena jantung, jangan sampai kena tumor, jangan sampai nasallallahu alaihi. Semoga kita dijauhkan dari segala bentuk penyakit lahiriah atau toyib. Yang bikin takut juga cuma hal-hal itu saja. Kalau makan ini nanti kanker, kalau makan ini nanti tumor, kalau makan ini diabetes, kalau makan ini sudah tidak makan apa-apa kita ini. Ya walaupun betul orang itu harus jaga badan, harus mensyukuri, badan itu harus dijaga. Makanya di dalam Islam juga makan itu tidak boleh berlebih-lebihan. Hidup sehat itu penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Hati kamu ini, jiwa kamu ini harus kamu jaga. Jiwa ini harus kamu jaga. Karena tidak bahagianya seseorang, sumpah yang dia rasakan, kegalauan yang dia rasakan, sumbernya dari jiwa. Loh ya, tapi orang kalau darah rendah katanya sumpek-sumpek. Ya, itu sebab saja itu. Tapi ada orang darah rendah, jiwanya kuat, ya tidak sumpek dia. Ya tidak sumpek dia ya. Jadi nomor satu adalah hati. Nah, kita lanjutkan. Wa annahu, ini jamnya betul tadi. Wa annahu kam nadhara ilaiha ahadun minal adamiyyin fadhahaba wa bagiyat hiya. Dan berapa banyak, ini cara memandang dengan pandangan pelajaran ya. Berapa banyak seseorang dari kalangan anak cucu Adam itu memandang kepadanya, hanya kembali kepada dunia, ilaiha, kepada dunia, karena dunia itu feminin ya. Memandang kepadanya, fadhahab, yang mandang itu sudah mati, wa bagiyat hiya, yang dipandang ya itu aja, masih tetap gitu ya. Ini pandangan iktibar namanya. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang mandang keindahan gunung A, gunung B, gunung C itu bukan kamu aja. Dulu sudah ada orang yang pernah mandang, ya orang itu mati. Kamu nanti juga seperti itu, diganti. Pengajian ini ya nanti akan diganti satu persatu anggotanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun yang lalu yang tinggal di sini siapa ya? Wallahu a'lam. Ini sudah berapa tahun teman? Tahun 2000 saya di sini. Tahun 2000. Sebelumnya tahun 2000 siapa ya? Gantian. Di bumi ini semua gantian tempatnya. Kalau tidak ada yang mati di bumi ini ya tidak cukup bumi ini. Maka hikmahnya supaya bumi itu bisa ditempati terus gantian. Tidak ada yang, jadi sebetulnya tidak ada pemilik tanah, itu tidak ada, karena semuanya itu bergantian. Ada yang dikubur, ada yang lahir, ada yang baru tumbuh dewasa, ada yang nikah, sebelah sana ada yang kehilangan pasangan. Nah, dan semua berjalan seperti itu setiap detiknya di muka bumi. Wa kam tawarathaha khalafun an salafin. Berapa banyak dunia yang kau lihat itu diwariskan kepada generasi penerus dari generasi pendahulu. Rumah yang kau lihat,
itu diwariskan. Diwariskan itu bukan urusan warisan ini ya. Sudah ganti tangan, ganti pemilik. Daerah yang kamu tinggali ganti tangan. Dulu bukan kamu yang tinggal di sini. Di Indonesia ini tahun 45, kita tinggal di mana? Nggak tahu kita tinggal di mana. Ya dulu pemiliknya yang tinggal di Indonesia ini ya orang-orang di zamannya. Ya sekarang sudah ganti. Dulu tahun 45 yang tinggal di sini mana? Semuanya sudah dikubur. Loh, kok bisa itu pemilik yang asli itu? Tidak ada pemilik yang asli, semua ngontrak di dunia ini. Tidak ada pemilik yang asli di dunia ini. Jadi tidak ada pribumi di dunia ini, tidak ada pribumi, semuanya pendatang. Semuanya pendatang di dunia ini dan semuanya akan meninggalkan dunia. Kita ini semua pribuminya akhirat. Tanah kelahiran kita itu adalah akhirat. Jadi kita ini semuanya bukan penduduk asli di dunia ini. Tapi semua manusia pada hakikatnya adalah penduduk asli akhirat. Sebab kita diciptakan untuk akhirat. Nah, akhiratnya tinggal alamatnya surga atau neraka. Nah, mudah-mudahan kita semua alamatnya surga. Amin. Wa idza nadarta, tinggal satu paragraf ini kita selesaikan. Wa idza nadarta ilal maujudat, kalau engkau lihat, kalau kita sedang melihat maujudat itu segala sesuatu yang wujud, maksudnya alam semesta ini. Fanzur ilaiha nadharal mustadil, maka lihatlah kepada segala sesuatu yang wujud di sekitarmu itu dengan pandangan mengambil dalil, mengambil hujjah atau dalil biha, dengan yang kamu lihat tadi, ala kamali gudrati mujidiha wa bari'iha subhanah. Pandanglah dengan pandangan mengambil bukti, mengambil dalil atas sempurnanya kekuasaan pencipta dan pencetus yang kamu lihat ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara pandang yang benar. Setiap lihat awan, lihat matahari, ambil bukti. Ya Allah, luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha kreatif, maha pencetus, maha pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kreasinya luar biasa. Apa yang diciptakan manusia semuanya nyontoh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna jami'al mawjudat, karena sesungguhnya atau maka sesungguhnya seluruh yang wujud di alam semesta ini tunadi bilisani haliha, sedang menyeru, menyuarakan. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, hakikatnya yang kau lihat itu semuanya sedang menyeru, menyuarakan. Bilisani haliha, dengan lisan kondisinya. Lisan itu ada dua. Ada lisan nutuk, lisan ucapan. Ada lisanul hal, ada lisan keadaan. Jadi kita bisa tahu keadaan manusia dari dua. Dari lisan ucapannya, dia mengutarakan kepada kita, aku lapar. Dari ucapannya dia. Tapi kita bisa juga mengetahui dari lisan keadaannya. Oh, dia dari tadi megang perut, wajahnya pucat. Oh, ini berarti lapar. Mana yang lebih fasih? Lisan keadaan atau lisan ucapan? Lisan keadaan itu lebih fasih, lebih jujur. Tapi lisan ucapan itu bisa bohong. Lisan keadaan itu tidak bisa bohong. Keadaan seseorang itu tidak bisa membohongi orang yang di sekitarnya. Makanya Imam Busiri dia mengatakan di dalam muqaddimah burdahnya, kata dia, aku ini mengalami rindu kepada seseorang, maksudnya Nabi Muhammad SAW, yang tinggal di
Madinah. Aku rindunya luar biasa sampai tidak bisa tidur malam. Kalau bayangkan Madinah, bayangkan pohon-pohon yang ada di Madinah, kata Imam Busiri. Sampai mataku ini tidak bisa terpejam. Rasanya bagaimana caranya aku ini selalu bisa memimpikan dia, selalu bisa di kota Madinah, kata Imam Busiri. Sampai mataku ini tidak bisa tidur, sampai cekung. Kadang-kadang nangis sendiri. Di mukadimahnya Burdah, kadang-kadang aku ini nangis sendiri. Kalau ditanya sama orang, ada orang tanya sama aku, kata Imam Busiri, kamu sedang dimabuk cinta? Aku bilang enggak, karena aku malu. Kalau ketahuan orang aku cinta, mabuk cinta, kan malu. Orang kayak ciri-cirinya orang yang mabuk cinta itu disimpan, Pak. Ditanya sama orang, kamu sedang mabuk payang ya, mabuk cinta ya? Aku bilang enggak. Kata orang itu, lisan keadaanmu itu tidak bisa menutupi kebohongan lisan ucapanmu. Tidak bisa kamu tutup-tutupi. Jadi kondisi itu lebih fasih daripada ucapan. Sama juga orang yang mau mengajak orang ke jalan yang baik, nasihat, dakwah yang paling jitu, yang paling berdampak adalah berdakwah dengan lisan kondisinya, bukan dengan lisan ucapan. Kita kalau mau jadi orang tua yang baik, mau mengajak anak kita mengarah ke jalan yang baik, tunjukkan nasihat itu dengan perbuatan, bukan cuma ngomel terus. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Nggak masuk ke telinganya anak. Nasihat dengan lisan itu jarang yang masuk ke telinga. Tapi tunjukkan dengan perbuatan. Gelar sejadah, sholat. Setelah itu baca Al-Quran. Setelah itu banyak berdoa. Sabar. Nyuruh anaknya sabar, dia nasihatnya sama marah. Jadi anak itu yang sabar. Yang suka marah-marah. Dia ini marah, ngasih nasihatnya sama marah. Tunjukkan. Sabar, senyum, sabar. Nanti dia akan paham dia. Oh ternyata betul. Tapi kalau cuma sekedar ucapan, tidak sampai ke telinga. Nah, alam semesta ini menyuarakan, menyeru, mengucapkan dengan lisan kondisinya, kata beliau, nidaan dengan seruan, yasma'uhu ahlul qulub al-munawwar. Yang seruan alam ini, setiap yang dia lihat ini, seruannya, ucapannya ini hanya didengar oleh mereka yang memiliki hati bercahaya, hati yang bersih, yang bersinar. An-nadhiruna binurillah, yaitu hati yang bersinar itu seperti apa? Yaitu hatinya orang-orang yang memandang melalui cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui sinar Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Seruannya apa? Yang seruan alam yang didengar oleh orang-orang yang hatinya bersih ini, alam ini sedang menyuarakan apa? La ilaha illallah al-azizul hakim. Batu yang kita lihat, rumah yang kita tempati, kursi yang kita duduki, nasi yang kita makan, baju yang kita pakai, sejadah yang kita gunakan, karpet, genting, semuanya ini selalu berzikir La ilaha illallah al-aziz al-hakim. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Kok saya tidak dengar ya? Berarti kamu hatinya belum bersinar. Orang-orang yang hatinya bersinar, dia akan mendengarkan tasbih segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Allah menyebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, tidak ada barang di muka bumi kecuali bertasbih kepada Allah. Tapi kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuma kalian yang tidak paham cara bertasbih mereka. Tapi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu bertasbih.
semuanya bertasbih. Makanya rumah yang kita tempati ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang kita pijak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baju yang kita pakai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bermaksiat di atasnya atau menggunakannya, mereka tidak terima. Seperti riwayat dari Sayyidina Umar ibn Khattab, orang yang meninggalkan sholat, rumah yang dia huni itu ketika dia keluar, rumahnya mohon kepada Allah, ya Allah jangan kembalikan orang itu ke saya dalam keadaan selamat. Saya tidak mau dipakai oleh orang yang tidak sholat. Baju yang dia kenakan melaknat dia. Ditambah juga mobil yang dia kenakan, ya Allah mudah-mudahan kecelakaan ini orang mati. Kalau mau dilanjutkan seperti itu, karena mereka semua ini yang ada di alam semesta ini, kalau bisa mau menelan manusia yang bermaksiat, cuma dilarang sama Allah aja. Dalam sebuah riwayat disebutkan, tanah atau lantai atau bumi yang ditiduri oleh orang setelah sholat subuh tidak zikir, habis sholat subuh itu dimakruhkan kita tidur, makruh kita tidur. Dalam sebuah riwayat, bumi yang digunakan tidur oleh orang habis sholat subuh itu kalau diberi kekuasaan oleh Allah, dia akan melempar orang yang tidur, dilempar soalnya. Ini bukan waktunya tidur, padahal itu cuma sholat tidur loh itu ya, tidak maksiat itu ya. Kamu ini diciptakan bukan untuk tidur, buat zikir. Dan dia mesti sholat subuh lagi itu ya, apalagi yang tidak sholat subuh, apalagi yang maksiat di waktu itu. Nah, jadi gunung, waduh, ini kalau dikasih izin sama Allah, ya meletus terus ya ini, meletus terus ya, marah karena banyak kemaksiatan yang terjadi di sekitar kita. Nah, karena mereka semua mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hatinya bersih, kita ini akan ikut berzikir dengan sekujur tubuh kita bersama-sama dengan alam semesta ini. Karena kita bagian dari alam semesta ini. Orang-orang yang hatinya suci, bersinar, dia akan ikut bertasbih, membesarkan, mengagungkan, menyucikan Allah Subhanahu wa taala bersama tempat duduknya, bersama bajunya, bersama seluruh yang ada di alam semesta ini. Sebab kita itu sebetulnya bagian dari alam semesta, cuma bedanya kita itu diberi hak oleh Allah untuk memilih, yang itu merupakan kemuliaan sekaligus juga merupakan ujian. Nah, ini pentingnya kita menjaga anggota badan kita, khususnya yang dijelaskan di sini, menjaga mulut, menjaga mata, dan menjaga telinga. Ada sebagian yang lain menjaga perut, menjaga kemaluan, menjaga tangan, dan menjaga kaki. Dan siapa yang menginginkan pembahasan mengenai hal-hal yang harus dijaga di perut, di kemaluan, di kaki, di tangan, bisa menilik kitab beliau An-Nasaih Ad-Diniyah. Di situ dibahas secara detail. Atau kalau mau lebih panjang lagi, bisa baca di kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali. Atau kalau mau lebih panjang lagi, bisa membuka kitab Ihya Ulumuddin. Nah, saya kira itu kajian di pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma. Amin. Rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli نرضى بكل سوري
بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد كرش الصحب والحمد لله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Doa habis pengajian ini kalau mau dibaca habis tahajud juga boleh. Bagus itu kan doa untuk diri sendiri, mohon ampunan untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk keluarga, untuk sahabat, untuk tetangga. Ya, kalau dibaca habis tahajud tengah malam juga bagus. Wallahu a'lam bishawab.